Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu gitu. Aku minum dulu. Minum madu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di daerah kalian gimana suasananya? Kalau di daerah kami di Batu ini ya, begitu masuk Juli terus Agustus itu mulai dingin sekali ya. Matahari bersinar sangat cerahnya. Seharusnya panas tapi di fisik itu rasanya dingin, seperti orang meriang. Kalau kita sikat gigi itu, kalau giginya ada gangguan langsung nyes dia. Mandi juga langsung nyes gitu. Kalau katanya orang-orang yang ngerti geografi sih dan geofisika itu karena angin dari Australia itu melalui berapa kilometer laut itu ya yang berhembus ke sini sehingga iklimnya seperti ini. Jadi di kulit kering nggak enak gitu loh. Biasanya nanti akan selesai setelah ya sebentar lagi lah, bulan-bulan. Biasanya sih amannya itu bulan-bulan 10-11 itu sudah normal. Kalau gini masih dingin yang kering apa gitu ya kira-kira, dingin tapi kering, panas juga dingin gitu. Gitu keadaan di sini. Semoga kalau di tempat kalian normal-normal saja. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, di unggahan yang kemarin aku sudah berbicara tentang Tritunggal itu hidup dalam dogma, mati dalam logika gitu. Dan aku pikir kemarin cukuplah satu unggahan saja gitu. Karena memang perdebatan ini perdebatan lama sih, mungkin sampai nanti kita tua juga masih diperdebatkan juga tentang konsep Tritunggal ini. Karena bagaimanapun konsep ini dianut secara mayoritas di dunia kekristenan gitu. Artinya pengikutnya juga tidak sedikit, bahkan mainstream kan. Tetapi dengan perkembangan kebudayaan, baik kebudayaan dalam sains juga dalam penerapan dalam kerangka berpikir, itu menjadikan orang selalu bertanya-tanya apakah sebuah informasi itu bersesuaian dengan logika gitu ya. Di sini tentunya informasi tentang Tritunggal. Maka kalau Tritunggal ini selalu digugat, itu sesuatu yang wajar. Jadi tidak perlu menjadi sebuah perdebatan yang terus memisahkan hati kita, tidak. Lakukanlah perdebatan itu dengan tetap dalam persahabatan. Karena memang begitu. Selama Tritunggal tidak bisa menjelaskan dirinya secara logis, dia akan terus digugat. Karena apa? Manusia juga terus akan hidup, maju, berkembang. Dia akan mengembangkan logikanya, semakin berkembang lagi. Akhirnya lama-kelamaan antara dogma dan logika itu bertarung semakin keras. Nah, yang penting pertarungan itu kita bawa dalam sebuah ring yang namanya ring diskusi. Jadi seberapa tajam pun perdebatan itu tetap aja tidak memutuskan hati persahabatan kita. Itu yang aku maksud. Dan aku kenapa akhirnya mengunggah lagi. Jadi aku tulis aja ini seri kedua ya. Kemarin seri ke-1. Ini seri 2 lah gampangannya. Seri 2 gitu ya. Kemarin yang ke-1. Karena di teman-teman Kristen juga ternyata masih hangat juga didiskusikan gitu antara yang pro dan yang kontra. Dan aku kira ya
bagus-bagus saja sih, selama itu juga dilakukan sebuah diskusi perdebatan secara bagus, nggak ada masalah gitu. Dan kehadiranku bukan aku mau masuk ke urusan rumah tangga orang lain, bukan gitu. Aku tetap membingkainya dalam ranah pengetahuan, dan dalam ranah pengetahuanku semua mulai Melata Abraham ya, itu nanti akan melahirkan Abrahamic faith, Yahudi, Nasrani, yang kemudian menjadi Kristen dan Islam. Ini dalam satu keluarga besar. Jadi kalau aku masuk ke dalamnya, aku kira ya aku juga bukan orang lain kan. Kerangka berpikirku begitu, luas begitu. Dulu. Masalah Anda tidak mengakui Islam sebagai Abrahamic faith, itu urusan lain. Dan kita bisa diskusi berjam-jam tentang itu. Kan? Tapi kalau aku tidak, tetap aja ini dalam satu kerangka Abrahamic faith. Karena Al-Quran juga mengatakan begitu. Bahwa Islam ini mengikuti, atau kalau kita tarik ke belakang, mewarisi iman Abraham. Jadi kalau aku masuk ke dalam tuh jangan diartikan mencampuri perdebatan rumah tangga kawan sebelah, tidak. Pernah dalam suatu, ini debat resmi nih, ya, di satu kampus ini. Aku tahu yang satunya Kristen Barat, satunya Kristen Arab. Barat dan Arab. Itu memahami Tritunggal itu beda loh. Beda mereka. Cuman apakah aku terus mengadu mereka berdua? Antara Kristen Arab dan Kristen Barat? Kan tidak. Aku biarkan mereka masing-masing menyampaikan paham Tritunggal mereka. Sebetulnya kalau aku mau, aku tinggal mengadu aja. Sebetulnya benar itu cara pandang Kristen Barat apa Kristen Arab tentang Tritunggal. Kan aku tinggal nonton aja. Tapi kan tidak baik begitu. Biarkan saja mereka masing-masing menyampaikan pahamnya, dan kita hormati apapun paham mereka gitu. Jadi kalau aku mau mengambil kesempatan, sudah tak adu aja sama-sama Kristenannya, aku tak jadi penonton, kan bisa-bisa saja. Tapi saya tidak, aku tidak mau, nggak baik gitu. Biarin aja saling menyampaikan pendapatnya gitu ya. Jadi ini untuk menjelaskan supaya jangan ada yang bersalah sangka ketika aku membahas Tritunggal, ketika Tritunggal ini digugat sesama Kristen. Itu loh maksudku ya. Berikutnya, aku pernah ngobrol dengan seorang teman baik yang menjadi saudaraku, yaitu loh anak-anak gila dari Siantar. Cuman karena kami sama-sama dari Siantar, jadi tetap aja asik diskusinya ya. Walaupun itu hal-hal yang sangat sensitif dan tajam, tetap aja tidak mengurangi kekeluargaan di antara kami gitu. Ya. Begini, kita harus akui bahwa agama kita ini, Abrahamic faith ini, itu agama teks loh. Gitu. Itu agama teks. Nggak bisa kita langsung membuat konteks yang itu teksnya tidak ada. Nggak bisa. Kalau Anda ingin berpendapat, Anda menyampaikan sebuah konteks, hadirkan dulu teksnya mana. Baru masuk ke konteks. Nah, kalau teksnya aja nggak ada, Anda lari ke konteks. Konteksnya Anda dari mana? Kalau konteksnya Anda hanya mengambil dari ayat-ayat yang penafsiran, maka disitulah terjadi sesuatu yang liar. Karena setiap orang bebas untuk menafsirkan. Dia tidak terikat oleh teks. Harusnya teks itu mengikat. Meskipun nanti teks itu juga terbagi dua. Ada yang bisa dipahami secara tekstual, literal. Ada yang metafor. Kan begitu. Tetapi yang aku mau sampaikan, semua agama Abrahamik itu ya, mulai Yahudi, Nasrani, yang menjadi Kristen terus Islam, itu agama-agama teks. Jadi nggak bisa tanpa teks melari ke konteks apanya. Nah, sekarang orang menuntut Tritunggal itu tertulis di dalam ini Alkitab ini ya. Tritunggal itu
dituntut. Orang-orang sebetulnya sih wajar sih orang tanya, bagaimana ya sebuah konsep ketuhanan Tritunggal? Masalahnya Tritunggal itu ada nggak di Alkitab tertulis? Kan ya wajar tuh. Terus kalau misalkan tidak ada dan dia menolak, juga kan sesuatu yang wajar. Kan tidak bisa dihadapkan, dan memang tidak ada. Jangankan kata Tritunggal, teks Tritunggal, sesuatu diksi yang itu bisa diterjemahkan sebagai Tritunggal, itu tidak ada. Gitu loh. Jadi kalau terjadi katakanlah gugatan-gugatan terhadap Tritunggal, ya memang nasibnya dogma seperti itu. Harus diterima secara besar hati. Dogma itu diterima bagi orang yang tidak mengedepankan akal, logika. Sementara orang yang mau pakai logika tidak mau dogma. Ya begitu terus, bertarung terus. Ya. Dan sekarang sepertinya, ya, bukan sepertinya sih, nggak sepertinya lagi ya. Faktanya Tritunggal itu memasuki era postmodernisme. Ya, aku tulis begini ya, Tritunggal ini ya, ini masuk ke era tulisanku agak jelek, aku harus takut salah. Modernisme. Ya, postmodernisme. Tritunggal itu sekarang masuk ke dalam postmodernisme. Apa itu? Akhirnya harus ada sebuah kebijakan, yaitu menghargai ya teori yang ada, ya, menghargai teori-teori yang ada, artinya yang ada yang saking full color itu ya, dan sulit dicari meeting point atau titik temu. Ya, tidak ada titik temu yang tunggal. Itu loh, tidak ada. Itu postmodernisme. Akhirnya mengalami ini dia. Postmodernisme. Menghargai ya tentang apa? Teori-teori yang ini bilang begini, yang begini nih, dan masing-masing teori ini sulit untuk dijadikan dalam sebuah titik temu. Artinya kita harus menghargai perbedaan itu. Tritunggal juga begitu, mengalami seperti itu. Ya. Karena apa bisa begitu? Nah, ini. Ya. Ini. Aku akan jelaskan itu. Gini. Kita kembali dulu ke Perjanjian Lama, ya. Ke Ulangan 29 ayat 29. Ya. Ini ayat pertama yang kita kaji. Ulangan 29 ya. Begini. Allah itu transenden. Kita imanen. Allah itu tidak terbatas, sementara kita terbatas. Karena Allah itu tidak terbatas, ya, maka kita harus mengatakan tentang Allah atau mengenal tentang Allah sejauh yang Allah nyatakan saja. Itu loh. Kalau Allah tidak nyatakan, jangan. Itu namanya kamu ngarang-ngarang. Ngawur kamu. Gitu loh. Kalau Allah katakan A, ya sudah A. Jangan kamu tambahi, jangan kamu kurangi. Kalau Allah mengatakan B, ya sudah B. Karena begitu cara dia memperkenalkan dirinya. Jadi kita tahu tentang Allah sebatas apa yang Allah nyatakan dalam memperkenalkan dirinya kepada kita. Jangan ditambah, jangan dikurang. Dan itu terekam bagus dalam ayat ini. Ya. Aku baca. Ini udah setengah jam belum kan? 14, itu setengah jam masih tahu.
Nih, aku baca ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Jadi yang tersembunyi itu bagi Allah. Bukan bagi kamu, bukan bagi aku, bukan bagi kita. Ya. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Yang apa? Yang bagi kita. Yang dinyatakan. Ya Allah menyatakan apa tentang dirinya? Kita tahu Allah karena Allah memberitahu dirinya kepada kita. Nah, apa yang dinyatakan? Gitu loh. Oke. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi hukum Taurat ini juga memperkenalkan siapa sesembahan. Ya. Yang dulu itu pertarungannya antara Allah dan berhala, patung-patung. Sesuai dengan konteks zaman dulu, makanya nggak boleh bikin patung-patung itu. Allah itu bukan sesuatu yang bisa dipatungkan. Bagaimana mau bikin patung Allah? Hidung Allah aja kita nggak tahu kok mau bikin patung Allah. Ya, oke. Jadi aku ulangi. Tetapi, aku ambil intinya saja. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Jadi bagi kita tuh hanya yang dinyatakan, yang tersembunyi itu bukan urusan kita, itu bagi Allah. Yang dinyatakan. Dinyatakan. Ya. Ternyata ini satu napas, satu semangat dengan apa yang ditulis Paulus di 1 Korintus 4:6. 1 Korintus 4:6. Ini apa yang katakan Paulus? Nah, ini kalau aku ngomong Paulus ini, aku jadi kanan ditabrak, kiri ditabrak. Kalau aku bilang aku membela Paulus, semua yang pro Paulus mendukung aku, tapi yang nggak pro menabrak aku. Kalau aku bilang bahwa aku mengkritik Paulus salah, yang pro menabrak aku, yang nggak pro setuju dengan aku. Tapi aku nggak mau tahu itu urusan kalian. Aku mengatakan apa yang harus aku katakan. Objektivitas harus dijaga. Itu namanya kerangka berpikir ilmiah. Kalau memang Paulus benar ya aku bilang benar. Kalau dia salah aku bilang salah. Begitu. Apapun urusan kalian tuh terserah. Nggak jadi penghalang bagiku untuk menyampaikan kebenaran. Nih, apa kata Paulus? Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apa artinya ungkapan. Jadi kalian tuh disuruh belajar ungkapan gitu loh. Sama Paulus. Berikutnya, jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu pada yang lain. Artinya apa? Penafsiran. Ini loh, penafsirannya tuh seperti aku ini yang benar. Sana bilang, oh enggak, Esa itu penafsiranku yang benar. Sana lagi bilang enggak, oh enggak, Esa, itu penafsiranku yang benar. Semua bangga-bangga dengan kebenarannya. Karena apa? Karena melampaui apa yang tertulis. Gitu loh. Ini sudah mau adzan ya, Le? Nggak apa-apa, nanti kalau adzan kasih tahu. Ini jangan melampaui apa yang tertulis. Nih. Jadi aku bilang tadi ya, supaya kalian itu ngeh gitu loh, ngerti gitu loh. Masalah kamu terima, kamu tolak itu urusan 21, yang penting ngerti dulu ya yang aku sampaikan. Ya. Mengapa aku bilang bahwa agama kita itu, agama teks, dia nggak bisa lepas dari teks. Allah itu menyatakan, yang dinyatakan Allah itu tertulis dalam kitab suci, dalam Torah, tertulis dalam Injil, tertulis dalam Al-Quran. Itu namanya teks. Baru nanti kita masuk ke konteksnya apa. Nah kalau teksnya nggak ada, kalian ujuk-ujuk, kalau orang Jawa bilang, masuk ke konteks. Lah konteks dari Hong Kong apa?
Ya, ya masalahnya sekarang Tritunggal ini ya, Tritunggal ini aku tarik garis gini, Tritunggal ini dinyatakan nggak sama Allah bahwa dia Tritunggal? Di mana dinyatakan? Kalau dinyatakan, tunjukkan teksnya di mana. Aku lari ke sini. Ada nggak? Ada nggak bahwa aku Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Ada nggak? Atau ya jangan terlalu ketat begitulah. Pokoknya hadirkan saja ayat yang Allah menyatakan dirinya Tritunggal, terus Tritunggal itu siapa-siapa saja. Ada nggak? Ada nggak Allah menyatakan itu? Kalau ada menyatakan, tertulis di mana? Kan gampang. Ya. Sekarang aku jawab bahwa Allah itu tidak pernah menyatakan dirinya Tritunggal. Saya mampus juga dicari, nggak ada. Jadi nggak usah bersilat lidah ABCD lah, percuma. Bismillahirrahmanirrahim. Habis ngabisin waktu aja. Kita lihat aja ya, apa yang dikatakan Musa. Ini kan rabi-rabi kita, guru-guru kita, guru-guru rohani kita. Musa. Ya. Itu di Ulangan 6:4. Dikutip oleh Kanjeng Nabi Isa, oleh Yesus. Ya, di Astagfirullahaladzim, habis ini. Markus 12:29. Berhubung sudah adzan, nanti kita lanjut ya. Aku mau adzan dulu, terus sholat asar, terus berikutnya ada rutinitas, kewajiban rutinitas sehari-hari. Intinya kita sudah sampai pada Tritunggal. Dinyatakan nggak? Kalau dinyatakan, tertulis di mana? Pesan Paulus, jangan melampaui yang tertulis, ya. Terus ternyata Allah menyatakan dirinya tunggal atau Tritunggal. Ternyata, nah nih di sini nanti kita lanjutkan, ya. Ke sini, ya. Sini nanti kita lanjutkan. Allah menyatakan tunggal atau Tritunggal. Oke, kita kasih tanda tanya di sini. Oke, itu aja dulu. Nanti kita lanjutkan. Berarti nanti ini seri 2 nanti jadi seri 3 ya. Ini seri 2, seri 3. Oke lah, nggak apa-apa. Namanya menuntut ilmu, mau berseri-seri, yang penting bermanfaat. Supaya kita cerah, supaya kita menjadi seorang hamba yang mengerti akan Allah yang benar. Gitu. Bukan hamba yang ngawur-ngawur, yang bukan Allah dibilang Allah. Yang jadi ngawur, nggak karu-karuan. Oke, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.